Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat nih untuk lanjut lagi beraktivitas di hari Jumat ini ya. Hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 kita ketemu lagi dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity tentunya, di mana ini merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Las Risalah Charity ini keluarga Sip. Dan kali ini Vika tentu nggak sendirian, sudah bersama dengan Vika ini yaitu Ustadz Zulfauzan SP gitu ya. Ustadz ini merupakan staf program Las Risalah Charity. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Vika mau nanya itu, ditanya dulu. Sehat juga ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan dari kantornya lancar ya Ustaz ya? Alhamdulillah hari ini triknya luar biasa, tapi kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di sini. Iya, tentunya alhamdulillah masih dimudahkan oleh Allah untuk kita sharing di Radio Sip ya Ustaz ya. Dan kali ini kita bakal bahas sebuah topik dengan judul seragam dari ayah ya Ustaz ya. Iya. Nah, ini boleh dijelaskan dulu nih Ustaz, kenapa sih topik hari ini tuh seragam dari ayah? Boleh disebutkan Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Ustazah Vika. Ya. Nah, Ustazah Vika dan sahabat Sip FM yang mendengarkan maupun yang tidak mendengarkan. Mudah-mudahan sahabat Sip FM yang di sana menyempatkan mendengarkan Sip FM. Di sini kita di lembaga Las Risalah Charity, salah satu lembaga filantropi, lembaga amil zakat yang dimana pada awalnya satu-satunya lembaga amil zakat kota di Kota Padang. Yeah. Sekarang udah ada 2 tahun ini, termasuk Las Ansarullah. Nah, di lembaga amil zakat Risalah Charity ini kita ada 5 program. Ada di program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah, dan ekonomi. Oke. Nah, di dalam 5 ini ada program pendidikan. Nah, kenapa kita mengangkat seragam dari ayah ini? Pertama, di bulan Muharram ini, ini kan udah bulan Muharram nih. Iya. Merupakan bisa dikatakan di seluruh Indonesia, pada umumnya di Indonesia ya, bukan di dunia. Kita menganggap bulan Muharram ini bulannya anak yatim. Oh gitu. Nah, lebarannya anak yatim. Disinilah kesempatannya para dermawan biasanya berlomba-lomba, selain di bulan Ramadan ya, berlomba-lomba untuk menafkahkan atau mensedekahkan rezekinya untuk anak yatim. Kenapa? Ini anak yatim ini kan kita ketahui yang dikatakan yatim itu yang tidak mempunyai bapak. Nah, yang mana bapaknya sudah meninggal dunia, dia tinggal sama ibunya. Nah, ketika ketika dalam satu keluarga itu yang awalnya penopang rumah tangga atau penopang ekonomi di dalam rumah tangga itu seorang bapak. Jadi ketika bapak itu tidak ada lagi, hilang penopang rumah tangganya, perekonomiannya. Nah, karena udah hilang, otomatis ibu yang bangkit lagi. Iya. Nah, yang namanya ibu seorang wanita ini tenaganya ataupun tenaga ataupun waktunya tidak sebanyak bapak lah. Karena apalagi di dalam keluarga itu mempunyai anak-anak yang masih kecil. Iya. Nah, misalnya ada 3 orang atau 4 orang atau 2 orang. Nah, itu apalagi masih kecil-kecil, nggak bisa ditinggalin. Nah, sedangkan dia harus menopang kehidupan rumah tangganya untuk mengapai dia dan anak-anaknya. Nah, disinilah kita masuk untuk memberikan ataupun membuka peluang ataupun menyambungkan antara donatur dan mustahik.
Oke. Nah, di sini kan kita berharap keluarga yatim ini ketika anak-anaknya sekolah ada manfaat yang kita berikan ke mereka. Salah satunya seragam dari ayah. Ya. Nah, kenapa kita namakan itu? Karena ayahnya para yatim ini ya kita ini yang masih hidup ini. Nah, inilah kita memberikan peluang kepada dermawan untuk menjadi ayah-ayah pada yatim. Oke. Kenapa ke seragam kita pakai? Ini beberapa hari ini ada sempat viral anak sekolah di daerah Sulawesi atau di mana tuh, dia sekolah seragam bajunya ada, celananya ada, cuma sepatu tidak ada. Nah, karena dia ke sekolah tuh pakai sendal. Nah, bayangkan itu bagaimana. Kenapa dia pakai sendal? Karena orang tuanya tidak sanggup untuk membelikan sepatu. Iya. Nah, jadi merasa kayak gitu namanya seorang anak-anak untuk bergaul sama kawan-kawannya yang pakai baju baru semua, dari baju, celana, semua sepatu, merasa apa namanya nih? Merasa kecil hati gitu. Nah, di situ kita berharap jangan sampai anak-anak yang di Kota Padang, karena kita lembaga amil zakat Kota Padang, jangan sampai anak-anak yatim atau duafa yang di Kota Padang ini merasakan hal seperti itu. Oke. Nah, disitulah kita berangkat dari situ kita membuat program ini seragam dari ayah. Karena ayahnya para anak yatim ini ya kita yang masih hidup ini. Kita yang memiliki rezeki yang berlebih gitu ya Ustaz ya. Oke. Jadi karena itu ya namanya judul programnya ini adalah seragam dari ayah, dan juga judul topik kita hari ini juga seragam dari ayah ya Ustaz ya. Oke. Nah, jadi tujuan lain selain tadi nih Ustaz, biar tidak seperti berita yang ada nih, ada tujuan lain nggak nih Ustaz dari kegiatan ini, dari program kali ini? Kalau tujuan pertama itu ya memberikan semangat bagi mereka. Oke. Tuh, selain dari membahagiakan mereka karena mau dapat seragam baru, tas baru, perlengkapan sekolah yang baru, memberikan semangat bagi mereka. Oh, memberikan semangat bagi anak-anak yatim. Ketika nggak ada seragam itu, salah satu dari seragam mereka sepatu yang tidak ada atau celana pun bekas dari yang dari saudaranya atau dari tetangganya, jangan sampai mereka malu untuk bersekolah. Ketika mereka malu bersekolah, akhirnya pendidikan mereka terbengkalai ya, nggak maksimal. Oke. Oh, jadi selain biar kesetaraan berarti tadi ya Ustaz ya, juga diharapkan dengan program ini yang menerima alias adik-adik kita yang yatim ini bisa semangat juga untuk bersekolahnya gitu ya Ustaz. Oke. Nah, keluarga SIP itu dia tadi nih ya, sedikit dulu mengenai program seragam dari ayah ini. Nah, di segmen selanjutnya kita masih bakal membahas lebih dalam lagi mengenai seragam dari ayah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP masih di program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti. Tentunya masih bersama sahabat siar Anda, Vika, Laila, dan juga narasumber kita, yaitu Ustadz Zulfauzan SP atau Ustadz Fauzan ya Ustadz ya. Masih semangat kita buat sharing tentang program seragam dari ayah nih ya Ustadz ya. Harus semangat nih. Nah, tadi kita udah tahu nih keluarga SIP ya, bahwa LAS ini berencana untuk biar tidak ada kesenjangan antara anak-anak yang biasa dengan anak yatim gitu ya Ustaz ya. Biar nanti sekolahnya masih tetap dapat seragam yang layak, dapat sepatu yang masih bagus, dan juga tentunya alat tulis yang lengkap juga gitu ya Ustaz. Nah, tentu biar ini program ini juga dengan harapan semoga anak-anak yatim juga punya semangat yang besar dalam pendidikannya gitu ya Ustaz ya. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang programnya. Nah, sekarang nih Ustadz, siapa aja sih yang bakal menerima program ini gitu? Ya Ustadz, sedikit distraksi ya keluarga SIP ya. Kalau untuk program seragam dari ayah ini, yang terutama
dapat manfaatnya ini maksudnya kan, Iya. yang untuk kemana disalurkan, terutama ini yang yatim pertama. Oke. Nah, tapi yatimnya ini yang duafa. Oke, berarti yatim duafa. Ya, karena ada yatim tapi dia kaya. Nah, itu belum masuk ke ke program kita. Oke. Nah, ini yatim yang duafa. Nah, di apa namanya ini kegiatan seragam dari program dari ayah ini Ya. kita apakan ke tingkat SD. SD Oke. terutama. Berarti yang diutamakan anak SD Anak ya SD. Ustaz ya. Karena anak SD inilah yang ibaratnya emosinya belum bisa dikontrol. Jadi Masih belum ibaratnya- stabil gitu ya. Iya, belum stabil. Jadi ketika dia tidak ada punya sepatu, punya baju yang bagus, malunya ataupun apa namanya nih? Gengsinya jadi tinggi gengsinya, untuk iya. sekolah gitu ya. Jadi kadang menangis ataupun kadang malah nggak mau masuk sekolah. Nah, itu dia. Oke, jadi yang menerima ini adalah anak yatim yang duafa gitu ya Yang Ustaz. duafa. Nah, apa syaratnya atau buktinya kalau pembuktian kalau anak yatim duafa ini Ustaz? Yang pertama kita di lembaga kita di bagian program, yang pertama kita untuk membuktikannya itu survei. Oke. Sebelum survei kita menerima data atau kita mencari siapa di lingkungan di Kota Padang, terutama di Kota Tangah, Ya. ataupun di kecamatan-kecamatan yang lainnya yang keluarganya yatim mempunyai anak yang Oke. masih sekolah. Nah, ketika data sudah kita terima ataupun kita data udah tahu, baru kita survei. Dari survei itu nanti kita lihat layak enggak kita bantu. Karena dalam dalam survei ini kita melihat pertama dari kondisinya, apakah dia betul yatim ataupun orang tuanya pisah karena bercerai, kan beda tuh. Iya, iya. Nah, ataupun orang tuanya ada cuma tidak peduli sama sekali sama anaknya. Oke. Nah, jadi yang kita titik beratkan ini yang memang yatim, yang dibuktikan dengan surat kematian dari dari pihak terkait. Yang kedua, kita lihat kondisi ekonomi keluarga tersebut. Apakah memang layak dibantu atau tidak? Karena tadi kan ada ekonomi, ada keluarga yatim yang memang kaya. Nah, itu belum masuk ke ranah kita, ke program kita. Tapi dia keluarga yatim, tapi memang keluarga ini memang kesulitan. Hanya bisa memenuhi kebutuhan hari-hari. Untuk sekolah segala macam masih kesulitan. Kadang untuk hidup sehari-hari mengutang. Yang kedua, melihat dari segi religinya, keagamaannya. Bagaimana keluarga yatim ini dalam mendidik anak-anaknya? Apakah anak-anaknya disuruh sholat, apakah disuruh mengaji atau gimana, atau dibiarkan aja bermain segala macamnya. Nah, di situ kita lihat, kita pedoman kita ketika kita membantu, tapi di situ kita melihat agamanya bagaimana. Nah, bukan hanya sekedar membantu memberikan aja. Nah, jadi kalau bisa apa yang kita berikan ini meningkat ibadahnya kepada Allah, tanda syukurnya. Jadi diharapkan dengan bantuan ini nggak segitu-gitu terus ya Ustadz ya ibadahnya. Jadi selain bantuan untuk memberi semangat anak di sekolah, juga semangat untuk menjadi lebih baik gitu ya Ustadz. Nah, gimana kalau apakah ini juga bisa disalurkan kepada anak-anak yang tadi seperti terlantar gitu atau? Kalau untuk anak-anak terlantar, itu nanti kita ada programnya. Berarti ada program lain ya, Ustaz? Iya, program lain. Karena ini kita seragam dari ayah, ibaratnya itu kita latar belakangnya tadi karena bahasa ayah ini bagi mereka yang tidak punya ayah. Nah, bagi mereka yang tidak punya ayah ini itu yatim tadi. Nah, untuk program ini kita fokuskan untuk yatim. Nah, yang untuk anak-anak terlantar ataupun anak-anak duafa itu alhamdulillah kita udah ada programnya kemarin. Apa namanya programnya itu? Itu kemarin kita berbarengan dengan kegiatan 20 tahun Hari Salah. Jika 200 untuk perlengkapan sekolah yatim dan duafa. Tidak yatim aja, duafa ada juga. Jadi ada duafanya juga ya? Ada. Baik. Berarti kegiatan ini khusus ya Ustadz ya, untuk khusus. anak yatim yang duafa.
Nah, perkiraannya nih Ustadz, berapa banyak nih yang akan mendapatkan manfaatnya atau penerima manfaatnya nih Ustadz? Kalau kita berharapnya sebanyak-banyaknya. Nah, karena kita donasi kita terbatas dari donasi. Oke. Nah, donasi yang kita himpun. Untuk saat ini kita masih di sekitaran 11 orang anak. Oke. Nah, itu maka kita berharap nantinya para dermawan, para sahabat SIP FM yang mendengarkan mau ikut juga berdonasi nantinya untuk menambah dari 11 ini menjadi 22, menjadi 44 ataupun menjadi seterusnya bertambah banyak. Oke, jadi ini tentunya tergantung dengan donasi yang dikumpulkan ya Ustaz ya. Nah, untuk keluarga SIP nih jangan lupa ya untuk ikutan program ini dengan ikutan berdonasi. Nanti kita kasih tahu nih caranya di segmen selanjutnya ya Ustaz ya. Nah, tadi kita udah tahu siapa aja penerimanya dan kemungkinannya berapa gitu, berapa orang yang akan menerima. Nah, untuk penyalurannya di mana nih Ustaz? Kalau penyalurannya kita usahakan di beberapa kecamatan atau Tangah ataupun karena kita di lingkungan kantor kita di Kecamatan Koto Tangah, kita fokuskan di daerah Kecamatan Koto Tangah, yaitu anak-anak yatim yang di daerah Kecamatan Koto Tangah. Tapi kecamatan kecamatan yang lain tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi untuk yang 11 orang anak ini di sekitaran Koto Tangah, Kuranji, dan Pau. Itu rencananya. Nah, apa ada kemungkinan untuk di luar Kota Padang nih Ustaz? Kalau kemungkinan di luar Kota Padang, karena kita lembaga amil zakat Kota Padang, kita fokusnya fokusnya di daerah Kota Padang aja dulu. Karena izin operasional kita lembaga amil zakat Las Kota. Berarti masih tingkat kota. Masih tingkat kota. Oke. Nah, tadi udah tahu tentang di mananya. Nah, ini kapannya lagi nih Ustaz? Kapan sih penyaluran dari kegiatan ini Ustaz, program ini? Nah, kalau dikatakan kapan, alhamdulillah kita sudah menyalurkan beberapa. Karena ketika berapa donasi masuk, kita salurkan. Langsung disalurkan. Alhamdulillah kemarin kita menyalurkannya bersamaan dengan acara Kemenak. Jadi Kemenak ada acara namanya Lebaran Yatim. Nah, di situ acara Kemenak itu bergabung dari semua lembaga amil zakat, filantropi untuk menyemangati atau ikut serta dalam program Lebaran Yatim yang ada diadakan oleh Kemenak. Alhamdulillah sudah kita salurkan kemarin berbentuk tas sama perlengkapan sekolah. Jadi berarti udah ada yang disalurkan. Itu berapa yang sudah tersalurkan itu Ustaz? Kalau yang tersalurkan totalnya itu 240 itu berbentuk perlengkapan sama peralatan, termasuk tas dan buku, pensil atau pena, dan uang jajannya 100.000. 100.000 per anak juga. Baik, lumayan banyak ya Ustaz ya. Wah, nah keluarga SIP nih, untuk Anda yang penasaran gitu ya untuk ikut program ini, nah jangan kemana-mana karena kita di segmen terakhir nanti kita bakal bahas gimana sih caranya biar kita bisa ikut berpartisipasi menjadi ayah bagi anak yatim ini Ustaz ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga SIP, kita di segmen terakhir dari program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti. Hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita yaitu Ustadz Fauzan. Tentunya kita masih semangat nih ya untuk cerita-cerita tentang program yang kali ini akan diusung oleh dan sedang diusung oleh Lasri Salah Ceriti, yaitu Seragam dari Ayah. Nah, ternyata setelah cerita-cerita tadi di off air ya Ustadz ya, program ini lumayan lama udah terselenggara ya Ustadz ya? Udah lama. Dari tahun 2000-an lah. 2019, 2000 waktu Covid. Berarti sudah lama juga nih keluarga SIP ya programnya berjalan dan insya Allah tentunya trusted gitu ya Ustaz ya, bisa dipercaya. Dan tentunya juga
kalau keluarga SIP ikutan dalam program ini juga insya Allah lebih terpercaya lagi, karena tadi dibilang ada surveinya dulu ya Ustadz ya, dan juga surveinya. pendampingannya ya Ustadz ya. Oke, berarti nggak langsung dikasih aja itu bantuannya terus dibiarin dia anaknya sekolah, tapi ada pemantauan dan juga pendampingannya biar nih anak dipastikan sekolah dengan benar gitu. Jadi sedekah jariyahnya terasa gitu ya Ustadz ya, nggak langsung terputus ketika si anak ini memutuskan untuk malas-malasan sekolahnya gitu ya Ustadz ya. Nah, selanjutnya nih Ustadz, pengen tahu nih Ustadz, apa aja sih harapan dari adanya program ini nih Ustadz? Harapan kita yang pertama, banyaknya dermawan yang ingin berdonasi untuk program ini, sehingga banyak juga anak-anak yatim yang duafa bisa kita bantu. Ketika banyak anak-anak yatim kita bantu ini, banyak juga manfaatnya yang diterima bagi anak-anak nantinya. Jadi kita tentu berharap makin banyak yang bisa bergabung dalam program ini dan juga makin banyak anak yatim yang terbantu seperti tadi yang Ustaz bilang ya Ustaz. Sebenarnya yang anak yatim ini banyak sebenarnya, karena kita aja yang belum tahu ataupun belum sempat ataupun tidak mau tahu. Kadang kan ada yang tidak mau tahu. Nah, disinilah lembaga kita memberikan data, memberikan anak-anak yang mana yang mulai dilayak dibantu, mana yang di daerah mananya. Di situ kita cari, di situ kita surveinya, sehingga manfaatnya ini nanti kadang tetangga kita aja atau beberapa tempat kita nggak tahu bahwa di situ itu ada keluarga yatim. Nah, jadi bagi sahabat SIP FM yang mana tahu tempatnya ataupun di lokasi tempat tinggalnya yang dia sendiri pun tidak tidak bisa membantu, bisa dikabarkan kita juga. Jadi bisa dikabari ke Risalah Charity ya Ustaz ya, biar orang yang di sekitarnya itu bisa tersentuh dengan bantuan dari Risalah Charity tentunya. Nah, kalau tadi kita udah mencoba sedikit-sedikit mengajak keluarga SIP untuk ikut berdonasi dalam program ini Ustaz, boleh dijabarkan ya Ustaz, apa aja yang bisa diberikan oleh keluarga SIP yang ingin ikutan berdonasi nih Ustaz, dalam bentuk apa aja ataupun berapa nominalnya? Sebenarnya kalau ajakan kita lembaga Risalah Charity kan sebuah lembaga yang menghimpun zakat, infak, sedekah para donatur, para munfik, para muzaki. Nah, sebenarnya kan harta para sahabat-sahabat CFN yang berlebih ini, karena kelebihan itulah menjadi sebuah amanah. Amanah. Kenapa Allah memberikan kelebihan kepada orang tersebut hartanya, bukan untuk dihabiskan semuanya, karena ada amanah orang lain di situ, ada titipan rezeki orang lain di situ. Nah, karena ada titipan itu, maka kita berikanlah kepada kaum duafa atau fakir miskin yang membutuhkan. Nah, disinilah Risalah Charity menghimpun dana infak sedekah bapak-bapak, ibu-ibu atau sahabat SIP FM yang mendengarkannya. Kadang anak-anak yatim ini tanpa kita bantu pun ada orang lain juga yang membantunya. Tanpa kita pun ada juga yang memberikannya. Tanpa kita pun ada yang memberikan pakaiannya, sepatunya, sekolahnya. Tapi apakah kita tidak mau menjadi tangan-tangannya Allah memberikan kepada anak-anak yatim ini? Sedangkan dalam hadis Bukhari, aku dan para pemelihara anak yatim ini seperti ini, mengacungkan antara jari tengah sama jari telunjuk. Nah, bayangkan betapa dekatnya itu di surga yang nanti itu. Nah, itu makanya kita mengangkat program seragam dari ayah ini ke anak yatim, supaya para muzaki, munfik yang bersedekah donasi itu bersama Nabi nantinya, bersama Rasulullah nantinya di surga seperti ini nantinya. Lekat gitu ya Ustaz ya. Nah, itu makanya kita mengajak kepada
sahabat SIP FM yang ingin berdonasi bisa nanti ke rekening kita ataupun menghubungi kita di nomor telepon 081276886882 ataupun bisa open donasi bisa transfer ke rekening kita dengan BSI 165000201199. Oke. Nah, tadi ini apa program ini punya paket-paketnya untuk donasinya gitu, Ustaz? Kalau paket kita di sini ini per anaknya itu kita 300.000. Oke. 300.000 ataupun berapapun kesanggupan dari keluarga SIP ya? Donatur mau 50 mau 100 tapi kita per paket ini per anak ini untuk seragam dari ayah ini 300.000 per anaknya. Oke, berarti untuk satu anak dapat 300.000 total dalam total generalnya gitu ya, Ustaz ya. Oke. Nah, boleh nggak nih Ustaz kalau keluarga SIP nih mungkin dia udah belanja baju atau tas atau pokoknya perlengkapan sekolah anaknya ternyata berlebih nih. Boleh nggak nih Ustaz dikirimkan ke Itu kejadian tuh. Ada Ustaz? Ada. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Afwan Ustaz. Ini kita ada buku yang berlebih nih Ustaz. Bisa nggak Risalah Charity menyalurkan? Alhamdulillah kita bilang. Kita siap menerima buku-buku yang berlebih dari donatur yang mau disumbangkan atau mau diberikan kepada anak-anak yatim. Mana tahu mereka, Ustaz, kami nggak tahu anak-anak yatim di mana, Ustaz. Bisa kita carikan. Nanti kita kirimkan nanti laporannya, kita kirimkan dokumentasinya sebagai bentuk bukti kita udah menyalurkannya. Oke, berarti itu boleh juga nih Ustadz ya. Mungkin salah beli ukuran baju gitu atau salah model tas anaknya nggak suka model tas boleh juga ya Ustadz ya. Atau bahkan sepatu juga. Berarti karena yang diberikan di sini itu peralatan sekolah ya Ustadz ya. Peralatan bisa, seragam pun bisa. Jadi misalnya ada salah ukur, misalnya baju cewek, nanti kita carikan juga nanti anak yatimnya yang cewek. Misalnya yang cowok, misalnya kelas berapa, ukurannya berapa, nanti bisa kita carikan. Asalkan memang layak untuk dipakai kan. Jadi yang kita berikan ini memang anak-anak kita ini, anak-anak yatim ini nanti bisa semangat juga untuk bersekolahnya. Jadi lebih senang lagi untuk menghadapi hari-hari sekolah. Mumpung ini masih bulan-bulan minggu-minggu baru sekolah nih. Iya, minggu pertama sekolah kembali gitu ya Ustadz ya. Oke deh. Nah, keluarga SIP itu ya tadi hal yang bisa kita lakukan ini sekarang yaitu ikutan donasi dalam program seragam dari ayah ini, biar kita bisa menjadi dalam tanda kutip gitu ya ayah untuk adik-adik yang sudah tidak lagi bersama ayahnya, yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya alias anak yatim ini. Dan Anda bisa menghubungi Las Risalah Charity di Instagram, Facebook ataupun langsung ke kantornya untuk menghubungi staff-staff Las Risalah Charity biar tahu nih mau ngirim apa gitu dan kirimnya kemana. Nah, keluarga SIP itu dia tadi obrolan kita hari ini mengenai seragam dari ayah. Semoga bisa menginspirasi Anda semua dan juga menggerakkan hati Anda juga ya untuk ikut berdonasi dalam program ini. Dan tentunya masih banyak lagi program-program lain yang dilakukan oleh Las Risalah Charity yang sangat bisa untuk Anda ikuti untuk mungkin berdonasi di sana. Nah, keluarga SIP jangan lupa untuk selalu dengerin program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity setiap hari Jumat di jam 2 sampai jam 3 siang gitu ya. Dan juga kegiatan program-program lain nih di Radio SIP FM. Dan juga jangan lupa untuk selalu ikuti kegiatan kita di sosial media di SIP FM, di Instagram SIP FM ataupun di TikTok SIP FM dan juga di YouTube kita yaitu SIP Media. Dan juga jangan lupa cek juga ya Instagramnya Las Risalah Charity ya Ustadz ya. Ya tinggal dicari Las Risalah Charity gitu ya Ustadz ya. Dan karena di sana itu banyak sekali informasi-informasi tentang infak, zakat dan sedekah gitu ya Ustadz. Oke. Nah, keluarga SIP kami mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.